Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Matematika Miss Juli. Kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Jangan di skip ya videonya supaya kamu gak gagal paham. Yuk kita mulai. Masih ingat kan barisan dan deret bilangan? Seperti barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ini adalah bilangan genap. Kemudian barisan bilangan cacah, berarti dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, di dalam matematika, ini adalah ilmu tentang barisan dan deret. Dalam barisan dan deret, itu terbagi menjadi dua, yaitu barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri. Kali ini saya akan membahas tentang aritmatika. Apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika? Aritmatika adalah menghitung suku berikutnya dengan cara mengurang atau menjumlah setiap sukunya. Contoh, misalnya kita punya barisan 2, 4, 6, 8, 10. Maka 2 adalah suku pertama dan disebut dengan A. Kemudian selisih suku berikutnya itu dinamakan B. Caranya, suku kedua dikurangi suku pertama, atau suku sesudah dikurangi suku sebelumnya. Saat ini yang kita lihat suku kedua adalah 4, suku pertama adalah 2. Jadi 4 diambil 2 adalah 2, sehingga B sama dengan 2. Maka rumus U ke N-nya adalah A plus N-1 dikali B. Sehingga kalau kita mau mencari suku kelima, cek misalnya ya, maka U5 sama dengan A-nya tadi 2, N-nya 5 dikurang 1, B-nya adalah 2. Maka hasilnya 2 ditambah 5 diambil 1, 4. 4 dikali 2 sama dengan 2 tambah 8 sama dengan 10. Sama bukan? Ya, karena rumus ke N-nya adalah A ditambah N-1 dikali B. Kemudian untuk deret aritmatika. Dalam deret aritmatika itu berbeda dengan barisan. Kalau barisan itu adalah menghitung suku ke, ya, suku kesekian itu berapa. Tetapi kalau deret itu adalah menjumlah suku. Ya, deret itu adalah jumlah suku. Apa bedanya barisan dan deret? Bedanya, kalau barisan itu kodenya adalah koma. Misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sedangkan kalau deret adalah 2, 4, 6, 8. Bedanya adalah kalau barisan koma, kalau deret adalah tanda jumlah atau plus. Maka deret aritmatika itu adalah menjumlah suku. Sehingga rumus dari deret aritmatika itu adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Contoh misalnya dari deret 2, 4, 6, 8. Misalnya kita ingin menghitung jumlah 4 suku pertama, sehingga S4 sama dengan 4 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi adalah 2 ditambah N-nya 4 yang akan kita hitung, B-nya 2 selisihnya, karena 2 ke 4 adalah selisihnya 2. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 2, 4 ditambah 4 diambil 1, 3 dikali 2. Jumlahkan dulu dalam kurung, sehingga hasilnya adalah 3 kali 2, 6. 6 tambah 4, 10. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Kita cek, 2 ditambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 8, 20. Sama bukan? Tentu menghitung manual dengan jumlah sukunya sedikit masih mudah. Bagaimana kalau kita menghitung S ke 100? Jumlah 100 suku bilangan genap seperti ini. Tentu kita akan repot kalau harus menghitung panjang. Sehingga digunakanlah rumus. Jadi manfaatnya rumus itu adalah untuk menghitung lebih mudah sehingga tidak terlalu panjang jalannya. Oke. Kemudian dalam aritmatika kita juga mengenal suku tengah. Suku tengah barisan aritmatika adalah sebuah suku yang terletak di tengah dalam barisan. Contoh, misalnya kita punya barisan seperti tadi, bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Tentu secara kasat mata, secara terlihat, kita bisa mengatakan bahwa 6 adalah suku tengah. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya jumlah sukunya banyak dan kita tidak bisa menghitung langsung nilai suku tengahnya? Maka rumus dari suku tengah UT sama dengan
A ditambah U ke N dibagi 2. Di mana U ke N adalah nilai suku terakhir, kemudian UT adalah suku tengah. Contoh, jika dimiliki barisan 3, 6, 9, 12.81, maka berapa suku tengahnya? Di sini terlihat A-nya adalah 3, U ke N-nya adalah 81, sehingga UT sama dengan A tambah UN dibagi 2. A-nya 3, U ke N-nya 81 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 84 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 42. Maka UT-nya adalah 42. Kemudian kita masuk ke sisipan suku dalam aritmatika. Jika di antara dua bilangan X dan Y, kita sisipkan sebanyak K bilangan sedemikian sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika. Maka beda barisan aritmatika yang terbentuk dirumuskan adalah B sama dengan Y diambil X per K ditambah 1. Di mana X adalah bilangan pertama, Y adalah bilangan terakhir, dan K adalah bilangan yang akan disisipkan atau banyaknya bilangan yang disisipkan. Contoh, di antara bilangan 4 dan 229 akan disisipkan sebanyak 74 bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika. Tentukan bedanya. Berapa bedanya? Maka rumusnya adalah B sama dengan Y-nya adalah 229, X-nya adalah 4 dibagi K. K-nya adalah banyaknya bilangan yang disisipkan ada 74. Maka 74 ditambah 1. 229 diambil 4 itu 225. 74 tambah 1 adalah 75. Maka 225 dibagi 75 adalah 3. Sehingga selisih bilangan itu adalah 3. Bisa kita buatkan, berarti 4, 7, 10, dan seterusnya sampai 229. Berapa banyaknya suku setelah disisipkan? Maka kalau ditanya banyak suku setelah disisipkan, rumusnya menjadi N sama dengan K plus 2. Maka karena N-nya adalah K plus 2, kita tahu dong 2 itu adalah bilangan pertama dan bilangan terakhir tadi. Sedangkan K-nya adalah angka yang disisipkan. Maka K-nya adalah 74 ditambah 2 sama dengan 76. Saya ulangi, N-nya sama dengan 74 ditambah 2 sama dengan 76. Mudah bukan belajar barisan bilangan aritmatika? Sampai jumpa!